Awal mula merintis karir karir gitu. Itu salah satu konten pertama saya itu kalau saya tidak salah itu lagu Aduh Mama He ada cowok baju hitam itu. Itu sering dipanggil kakak manis. Itu kakak Ginsul. Oke, kembali lagi bersama saya Idaman dalam program podcast Katong Bercerita. Tentunya bersama saya host Idaman Itodaman. Hari ini kita akan bercerita di awal tahun bersama salah seorang katanya TikTokers Kota Kupang yang banyak kita temui apabila menonton atau menyaksikan live streaming TikTok. Selamat malam, Abang Vano. Sebelum perkenalan satu nama, jangan sebelah saya kau langsung to the point. Iya toh. Kau yang Oke. Hari ini kita kedatangan tamu Kak Vano. Kita bercerita alang kadarnya. Oke. Kak Vano ini baru menyelesaikan tugas akhirnya pada tanggal berapa? Puji Tuhan, tanggal 21 Desember. Kenapa saya mengundang Kak Vano? Karena saya cukup tertarik untuk kita bahas di sini karena Kak Vano ini yang pertama sukses organisasi, Kasih Bapak. sukses iya toh. Sukses perkuliahan, Amin. sukses TikTok. Puji Tuhan. Kalau saya TikTok masih dalam proses, belum bisa dikatakan Amin. sukses. Semoga sukses. Ya, jadi yang kita bicarakan hari ini, Kak Vano, berkaitan dengan banyak pemberitaan terkait TikTok. TikTok sekarang sudah menjadi lahan, bisa dikatakan lahan untuk mendapatkan cuan. Iya. Yang saya ingin tanyakan kira-kira bagaimana pengalaman Kak Vano sendiri dari sejak awal merintis menjadi seorang TikTokers sampai pada titik di mana Kak Vano bisa mendapatkan cuan dari TikTok sendiri. Awal mulanya bagaimana ceritanya sampai mungkin videonya dulu masuk FYP mungkin? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Vano. Terima kasih untuk saudara yang telah mengundang saya pada malam hari ini untuk kita duduk bercerita, berbagi kisah, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman. Kalau berkaitan dengan awal mula merintis karir gitu. Masa terjun ke dunia pertiktokan, media sosial. Itu awalnya pada tahun 2019 waktu di sana. Oh, itu saya masuk awal kuliah. Iya, 2019 itu karena itu hari saya tinggal dengan saya punya kakak. Iya. Tinggal dengan saya punya kakak Nona dan dia live TikTok, masa main TikTok live banyak orang yang komentar, goyang. Saya bilang ini anak gila. Pertama saya tidak suka dengan TikTok. Ini orang kayak gila-gila lihat HP, main sendiri. Tapi semakin kesini, semakin dengan dia, saya terpengaruh. Jadi saya daftar TikTok itu pas semester 3. Iya. Dari semester 3 daftar TikTok, itu hanya nonton. Scroll orang, nonton orang saja yang lucu-lucu. Iya. Habis itu semester 5 itu baru saya betul-betul menduniai. Saya betul-betul menjiwai dunia TikTok. Itu saya buat konten, pertamanya tidak ada yang nonton, upload video tidak ada yang lihat, live juga belum bisa, tidak tahu mau buat apa, konten apa. Jadi saya cari tahu di YouTube. Iya. Cari tahu di YouTube untuk membuat video kita bisa FYP bagaimana, habis itu menarik perhatian orang bagaimana, belajar dari YouTube. Jadi belajar dari YouTube habis, saya kembangkan di dunia TikTok saya. Saya masuk di orang punya room, perkenalan saya begini, masuk di orang punya room, sehingga itu hari saya punya view sampai 1000 dan saya bisa live. Itu belum ada satu konten pun yang bisa punya Mencapai video. 1000 waktu itu kira-kira berapa bulan? Mencapai 1000 itu kira-kira 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan sampai 1000 1K itu. Habis itu setelah mencapai 1000K, saya mulai tanya-tanya di orang-orang yang berpengalaman. Tanya-tanya, mereka bilang ikuti lagu yang lagi tren, ikuti yang lagi tren di TikTok sekarang. Habis itu masuk di orang punya komal, saling kenal sehingga view tambah naik.
Setelah berbagi dengan banyak orang, saya mulai membuat konten. Mulai membuat konten. Itu salah satu konten pertama saya itu kalau saya tidak salah itu lagu Aduh Mama He, ada coba juta itu. Sampai pada akhirnya itu. Kalau live sekarang itu sering dipanggil kakak manis. Kakak Ginsul. Dan panggil kakak Ginsul. Dari itu lagu sampai itu lagu tuh saya sempat video saya sempat dibagikan banyak orang, sempat viral. Itu dia punya view itu bisa sampai 30k. Itu baru pengikut hanya 1,2 atau 1,3k. Dengan itu lagu tuh saya punya view bisa sampai 30k. Langsung saya tanya lagi ke kakak mereka itu bagus untuk kau, kembangkan yang ada. Mereka bilang, sekarang kami boleh jujur, orang sekarang kuat di kau punya gigi saja. Yang daya tarik ini gigi, bukan sayanya. Iya, yang daya tarik ini giginya, bukan Berarti kalau sayanya. giginya dicabut? Kalau gigi yang dicabut mungkin saya ompong dan tidak ada yang suka saya. Dari giginya ini, jadi dari situ mulai buat konten, dan mulai betul-betul saya dapat uang dari TikTok. Iya. Jangan dulu dapat uang. Awalnya sebelum saya masuk sampai 50k itu saya pernah tahu kita orang kampung bagaimana kan pandangan tentang dunia begitu. Iya. Awalnya saya main TikTok ini tuh pengikutnya masih 1000, 2000, belum sampai puluhan k. Itu awalnya tuh mereka sampai menghina laki-laki apa main TikTok begini, bikin malu. Habis itu mereka sampai mengeluarkan bahasa, Vano jangan kasih malu dan jangan kasih turun derajat laki-laki. Goyang depan kamera, macam kayak perempuan. Itu bahasa yang keluar. Tapi mungkin saudara tahu saya orang kalau omong telinga kiri keluar telinga kanan, saya tidak peduli. Saya paling tidak peduli kalau orang omong untuk menjatuhkan saya. Yang main TikTok tuh, yang live itu banyak laki-laki. Dan itu, dengar ceritanya habis itu, dan sampai pada saat titik sekarang, mereka dulu yang menjatuhkan saya, merendahkan saya, padahal mereka yang makan sepuang TikTok sekarang. Mereka yang tanya lagi prosesnya bagaimana sampai sekarang. Mereka tanya lagi motivasi kasih mereka bagaimana, habis itu perjalanannya bagaimana, kita harus buat apa di TikTok untuk bisa mendapatkan uang dan view yang begini banyak sampai sekarang. Itu tadi seperti pengalamannya Kak Vano itu. Sekarang juga sempat saya dengar ada pernyataan dari orang-orang yang mengatakan bahwa TikTok ini seperti tidak mendidik. Banyak konten-konten yang kayak semacam ya buat asal-asalan saja. Ada yang mandi lumpur di malam hari. Itu bagaimana pendapat Kak Vano? Kalau dari saya tergantung pola pikir orang masing-masing, pandangan orang masing-masing. Kalau menurut saya dengan mereka yang mandi lumpur, mereka yang joget di jalan untuk mendapatkan koin, itu mereka yang berteriak, goyang di jalan. Itu kalau dari saya bilang itu cara mereka untuk mendapatkan uang. Setiap orang punya cara masing-masing, walaupun banyak cara untuk kita mendapatkan uang di TikTok. Selagi tidak merugikan orang. Memang banyak cara, tetapi sekarang kita lihat patokan dia sekarang dengan dia punya diri itu tuh dia berada di posisinya mana dulu. Jika dia live, dia ingin menjual barang sesuatu atau ingin mempromosikan sesuatu, itu mungkin bisa membuat orang tertarik, bisa menarik view kembali untuk nonton dia. Tetapi dengan cara dia mandi lumpur, itu saya rasa kalau dari saya bagus. Walaupun kita melihat jijik, saya tidak bisa merendahkan orang. Memang kita mandi lumpur, kita juga tidak mau. Tetapi kita tidak bisa menjatuhkan dia. Memang itu caranya dia untuk mendapatkan uang. Banyak. Tapi itu yang menonton banyak. Ya itu herannya orang-orang mengatakan bahwa itu tidak membangun, tapi nonton. Iya. Justru semakin banyak, ini kata-kata yang saya dapat dari ada satu kakak di TikTok, dia bilang begini, semakin orang menjatuhkan kita di komentar, mereka tidak sadar bahwa view itu tuh akan naik terus. Semakin kita berbuat aneh, semakin kita membuat tingkah laku yang tidak baik di mata masyarakat, di mata para orang yang menonton kita, itu tuh akan menarik orang lain untuk terus nonton dan view kita tambah banyak. Jadi selagi itu dia membuat untuk dirinya, walaupun dirinya malu dengan orang punya omongan, tetapi itu kalau bisa membuat dia view-nya semakin naik dan bisa membuat dia punya uang bertambah dengan orang punya komentar.
Karena sekarang, zaman sekarang itu menurut saya, zaman sekarang itu, jika tidak ada orang yang iri berarti kita tidak bisa apa-apa. Karena dari omongan orang, dari pandangan orang, dari komentar orang itu kita bisa naik. Contohnya seperti saya dulu yang mereka bilang seperti perempuan, bikin malu laki-laki, merendahkan laki-laki. Sekarang mereka sendiri yang minta kembali kepada saya, caranya bagaimana. Habis itu mendapatkan uang itu bagaimana di TikTok. Keren. Dalam proses perjalanan menjadi seorang TikTok, kan Kak Vano juga masih proses perkuliahan ini. Sekarang. Pernah tidak dua hal ini bertentangan antara perkuliahan dengan Kalau omong tentang perkuliahan dan TikTok, tidak ada bertentangan. Karena kalau mau omong jujur, TikTok ini yang menghibur saya. Di saat saya punya revisi belum dikembalikan, revisi banyak coretan, habis itu dosen berhalangan, tidak punya waktu untuk ketemu, satu-satunya TikTok. Dengan kita punya kegabutan, bahkan kalau kita curhat pada TikTok dengan orang-orang yang ada dalam komal itu adalah masa kita buka room. Contohnya seperti saya buka room, baru saudara naik di saya punya room, itu dinamakan komal. Nah, buka komal dan kita berbagi cerita, kita menyampaikan begini-begini. Itu nanti mereka akan memberikan kita motivasi, penguatan, dan semangat. Dan di situ TikTok ini sekarang tergantung orang. Jika dia bertahan dengan konten yang tidak baik, berarti circle-nya TikTok yang dia dapat hanya yang tidak baik semua. Tapi kalau dia cari hal-hal yang baik, hal-hal yang memotivasi, yang muncul itu hal-hal yang baik dan memotivasi. Jadi sekarang tergantung kita sendiri yang kita buat apa di TikTok. Kalau untuk pertentangan tidak ada, malah TikTok yang membantu saya. Iya. Sampai saya punya uang jilid, uang print, awal-awal proposal hasil. itu berarti TikTok ini manfaatnya sangat besar untuk Kak Vano. TikTok manfaat sangat besar. Kalau omong manfaat TikTok sangat besar sekali. Karena TikTok ini kita bisa mempromosikan sesuatu. TikTok kita bisa mengembangkan sesuatu. Awalnya kita hanya bisnisnya hanya seadanya di kita punya kampung. Tetapi kita bisa menjual, kita bisa mempromosikan di live sehingga banyak orang yang suka. Itu kita bisa jual secara online. Itu mempromosikan barang. Ya, itu kayak bagus. yang sering Kak Vano lakukan. Iya, yang sering saya lakukan. Bahkan promosi teman punya jualan barang-barang yang dari kampung, Iya. dipromosikan di TikTok jadi. Contohnya seperti ada kemarin ada salah satu saudara, Iya. dia ada apa? Buat kostum. Iya. Kostum bola. Pas itu Siapa itu? Kayaknya itu saudara itu yang sekarang jadi host ini. contoh kecilnya itu. Iya. Iya, tapi TikTok ini bagus sih, Bu. Jadi ini kan Kak Vano sudah selesai perkuliahan ini. Rencananya kembali ke kampung, ke Maumere, ND, atau tetap berada di Kupang dan mengembangkan karirnya di TikTok. Kalau sekarang yang saya pikirkan, setelah wisuda habis saya tetap di Kupang. Iya. Saya tetap di Kupang. Rencananya kan mau lanjut kuliah. Iya, sih. Rencananya mau lanjut kuliah, tetapi saya pikirkan kembali karena kalau saya lanjut lagi dengan kehidupan saya yang sekarang yang begini, yang maksudnya begini dan tanda kutip, dan saya berpatokan juga kepada TikTok untuk uang. Jadi untuk sekarang saya lebih memilih saya terjun dulu ke dunia TikTok. S2 ini sekarang saya butuh pengalaman dulu. Saya cari pengalaman di luar dulu, S2 saya bisa lanjutkan. As itu kalau untuk pulang kembali ke ND tidak, karena saya tetap di sini, saya berhenti karir di sini di dunia TikTok. Sekarang saya sudah pesan barang-barang yang untuk saya promosikan, yang saya jual untuk bulan 3 ke depannya nanti. Oh, nanti buat buka usaha juga. Dan saya akan buka usaha di sini dan lewat TikTok yang akan saya promosikan. Di samping banyaknya pernyataan dari orang bahwa TikTok itu tidak bagus, hari ini Kak Vano mengatakan ada hal positifnya. Ya. Memang negatifnya juga ada. Tapi lebih banyak hal positif. Tergantung pandangan kita. Iya. Terkadang orang yang seperti Kak Vano bilang tadi yang merendahkan kita itu
dia juga akan jatuhnya, ya. Pada akhirnya dia juga akan terjun kembali ke dunia TikTok. Saking menjatuhkannya saking dia ingin menjatuhkan orang, dia tidak sadar bahwa dirinya sekarang itu berada di circle-nya TikTok. Iya, dulu banyak teman dari kampung, teman kos, teman organisasi, pokoknya teman circle-circle saya di luar itu banyak menjatuhkan saya, bilang kau ini macam perempuan saja. Stop sebegini, bertobat dong bilang saya. Dia bilang bertobat Sufano, buat apa lagi begini, menjatuhkan laki-laki sekali. Dengan keberadaan saya yang sekarang, puji Tuhan dengan saya punya follower sekarang 52k, dengan saya punya penghasilan yang tidak tetap, tetapi uang tetap masuk. Itu sekarang baru mereka buka mata. Dengan keberadaan saya di dunia TikTok sekarang baru mereka ingin kembali lagi. Kata-kata yang dulu mereka sampaikan kepada saya, yang mereka bilang kepada saya, seketika mereka lupa. Mungkin ada yang mau disampaikan Kavano kepada mereka dulu yang yang mengatakan Kavano itu membuat laki-laki malu dengan bermain TikTok atau menganggap remeh Kavano ketika bermain TikTok. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau hal yang ingin saya sampaikan hanya terima kasih, karena dari mereka punya pandangan, dari mereka punya hinaan, dari mereka punya komentar, saya sampai begini. Yang mereka sampaikan saya jelek, saya bikin malu laki-laki, menjatuhkan harga diri laki-laki. Buktinya sekarang saya tetap laki-laki. Buktinya sekarang saya dapat uang dari TikTok. Saya tidak mempermalukan saya punya diri di TikTok. Dan tetap ada metua. Dan sekarang saya juga tetap ada metua. Jadi kalau untuk menjatuhkan harga diri laki-laki saya rasa tidak ada. Karena sekarang kita lihat sendiri. Iya. NTT sekarang kalau mau bilang perempuan tuh kurang di dunia TikTok. Kalau mau bilang NTT sekarang tuh perempuan kurang di dunia TikTok. Laki-laki terlalu full. Banyak. Laki-laki sangat banyak. Kalau mau hitung laki-laki dari usia SMA sampai dia bapak-bapak juga ada NTT. Mau bilang bapak-bapak yang menafkahi dia punya istri dari TikTok juga ada. Saya lihat banyak juga. Iya. Habis itu mau lihat bapak-bapak yang buat bahwa mereka punya kelakuan tuh yang aneh-aneh. Iya. Bahkan bapak-bapak pakai dasar hanya untuk mencari uang di TikTok, menafkahi dia punya anak, dia punya istri, itu juga dari TikTok. Tapi itu hanya kerjaan di dunia media. Iya. Bukan di dunia nyata. Dunia nyata dia tetap sebagai seorang suami. Tetapi di media dia berusaha berpaling dari itu semua hanya untuk menafkahi dia punya istri dan anak. Kayaknya saya harus main TikTok ini. Iya, kenapa tidak? Akun sudah ada. Kenapa tidak harus? Akun sudah ada, tapi dalam TikTok itu saya buat video potongan dari hasil podcast saya di podcast Katong Bercerita. Nama promosi ya, bro. Silakan promosi. Nama TikToknya Katong Bercerita. Ya, dia beda dengan Kavano yang selalu memberikan hiburan kepada kaum hawa, asik. Karena biasanya kalau live biasa disebut kakak Ginsu. Kayaknya saya ingin mencabut giginya Kavano. Karena nilai jualnya Kavano ini ada di gigi katanya. Daya tarik. Oh, daya tarik ya, kan nilai jual berarti. Bukan pada orangnya tapi giginya. Hanya Kavano kalau tidur malam-malam bungkus gigi. Jadi terima kasih banyak Kavano sudah berbagi cerita di Dunia pertiktokan. Berbagi cerita di Katong Bercerita tentang dunia pertiktokan. Untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat tadi terkait bahwa TikTok itu membawa hal yang negatif. Terima kasih banyak. Semoga bisa menginspirasi kami. Selain TikToknya, bagaimana perjuangan Kavano juga untuk merintis karir tadi di dunia organisasi mantap, di dunia perkuliahan sukses, Amin. TikTok sukses. Amin. Jadi banyak yang mengatakan bahwa organisasi itu menghambat proses perkuliahan, itu Kavano sudah patahkan. Banyak yang mengatakan bahwa sering bermain media mematahkan proses perkuliahan, Kavano sudah patahkan semua. Puji Tuhan. Tiga-tiganya Kavano berjalan dengan mulus. Amin. Terima kasih banyak Kavano. Mungkin kita akan diskusi lagi nanti pada episode berikutnya di Katong Bercerita. Salam Teh Kotak. Ini podcast kali ini disponsori oleh Teh Kotak.
bersama kue suka roti. Ya. Semoga habis ini suka roti jadi sponsor. Endorse. Untuk sementara teh kontak sajalah. Sekian dan terima kasih. Salam Katong Bercerita. Hormat.